kegiatan hari ini, apa yang menjadi dasar untuk dilakukannya kegiatan? Baik, yang menjadi dasar adalah memang tahun lalu kita mendapatkan DAK untuk tahun 2022 karena mereka membaca di laporan Simfoni itu data yang memang terkoneksi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, terbaca bahwa angka kejadian kasus itu naik, perempuan maupun kekerasan terhadap anak, terutama anak. Jadi kementerian mempersiapkan dana alokasi khusus untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kebetulan kegiatan manajemen penanganan kasus ini ada memang di bidang perlindungan anak. Jadi pada kesempatan ini kami kembali membuat kegiatan manajemen penanganan kasus karena setahu saya itu ada P2 TP2A yang terbentuk di kabupaten tapi berakhir tahun 2019. Sejak saat itu belum sempat dibentuk kembali, entah alasannya seperti apa. Karena selama ini P2 TP2A yang merupakan perwakilan-perwakilan dari kapasitas masyarakat yang punya kapasitas profesional akhirnya tidak jalan. Contohnya saja memang ketuanya itu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan di dalamnya itu ada perwakilan dari kejaksaan, pengadilan, kepolisian, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, maupun teman-teman dari tenaga kesehatan maupun tenaga dari bidang sosial, tapi tidak jalan maksimal. Kalau hanya mengharapkan kami di Dinas P3A P2KB, otomatis dengan SDM yang terbatas dan kapasitas yang terbatas itu, kami sulit untuk menjangkau mendampingi kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seperti itu. Jadi intinya karena adanya peningkatan kasus. Memang di tahun 2020-2021 sendiri tidak ada DAK yang mendampingi khususnya dari Kementerian PPPA karena waktu itu masih masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Data kasus tahun ini sendiri bisa dijelaskan apakah mengalami peningkatan atau? Data kasus tahun ini memang untuk perempuan kita mendampingi 5 kasus. Untuk anak data yang didapatkan itu sementara 5 kasus. Tapi kami mencoba menggali dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan apakah ada kasus-kasus baru tahun ini yang terjadi. Tapi kami belum mengetahui, jadi belum dilakukan pendampingan. Kami sudah menyurat ke pihak-pihak tersebut dan kami harapkan juga ke depan ada kerjasama yang lebih intens, bukan hanya pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, tapi dari segala macam pihak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga media. Dari 5 kasus perempuan dan anak itu kasus-kasus apa saja? Dari kasus perempuan memang ada kasus perselingkuhan, ada kasus KDRT, pemukulan, seperti untuk anak sendiri paling banyak kasus kekerasan seksual. Saya baru dapat informasi lagi di awal bulan Juni kalau tidak salah. Di akhir bulan Juni itu kebetulan ada seorang ibu yang dia adalah pemerhati P2 TP2A juga dari provinsi yang mengabari ke saya bahwa ada kasus ternyata yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tapi dilaporkan di provinsi. Itu kasus memang kekerasan terhadap perempuan dan juga anaknya sekaligus. Jadi beliau mengingatkan saya untuk bila memang dimulai pengadilannya akan dilakukan di sini di kabupaten, nanti akan menghubungi kami lebih lanjut untuk kami bisa melakukan pendampingan. Gitu. Kalau untuk kasus-kasus itu apakah ada ASN yang terlibat? Memang disinyalir ada Bapak, ada ASN yang terlibat. Ada kalau tidak salah ya 2 kasus sementara ini, tapi prosesnya memang masih di kepolisian. Tapi kami tetap mendampingi dimanapun. Jadi begini, tugas kami dinas ini adalah ketika kami mendapatkan laporan ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak, maka kami mencari korban dengan keluarganya untuk kami lakukan asesmen, mendapatkan seperti apa ceritanya, dan selanjutnya kami berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian dulu untuk melaporkan hal ini. Memang untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, kasus-kasus khususnya untuk kekerasan terhadap anak, unitnya itu hanya ada di Polres, tidak ada di Polsek. Unit PPA-nya sebenarnya ada di Polres. Jadi mungkin pada kesempatan ini, bila ditemukan kasus-kasus kekerasan terhadap anak,
kalau bisa langsung saja ke Polres. Kalaupun lewat Polsek, maka Polsek kemudian akan membawa kasus ini ke Polres untuk selanjutnya Bapak Kapolres bisa mendisposisi dan bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Tadi langkah-langkah mitigasi yang dilakukan selain pelatihan seperti ini, kegiatan-kegiatan apa yang dibuat? Oke, memang kegiatan ini sebelum dimulai terus terang saja untuk kami melakukan kegiatan lewat DAU untuk tahun ini tidak ada anggaran, tapi kebetulan saya di bulan Februari dan Maret itu melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan lewat PKK mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga mengenai stunting seperti itu. Ya, saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh pihak manapun bisa menginformasikan ke kami supaya kami bisa turut serta ikut mengambil bagian dalam sosialisasi, entah lewat organisasi wanita kah, lewat sektor-sektor yang lain kah, ataupun lewat gereja, lewat langsung dari desa maupun dari kecamatan. Kegiatan ini outputnya apa? Outputnya memang ini lebih cenderung kami mau penguatan terhadap kapasitas peserta yang hadir. Peserta yang hadir pada saat ini adalah dari perwakilan organisasi wanita, dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sendiri. Dalam hal ini karena kami mau membentuk secepatnya P2TP2A tingkat kabupaten, dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembentukan P2TP2A tingkat kecamatan maupun desa. Seperti itu, karena lewat P2TP2 itu adalah wadah di mana masyarakat, orang-orang dengan kapasitas tertentu ada di situ. Untuk bersama-sama kita bisa menggali kasus ini dan membantu menyelesaikan kasus ini. Setelah itu juga menyiapkan korban untuk kembali ke masyarakatnya. Rencana pembentukan kedua Secepatnya untuk kabupaten, secepatnya. Karena sebelumnya juga kami sudah membicarakan 1 hari yang lalu dengan tim dari kementerian. Karena sebelumnya P2TP2 ini memang dia punya permen yang lalu itu diganti yang terbaru. Yang terbaru kami Dinas P3EP2KB ini terbatas hanya mendampingi P2TP2A. Tapi P2TP2 ini sendiri dikembalikan menjadi suatu kelembagaan masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang-orang dengan kapasitas yang ada di dinas bisa memberikan pendampingan tambahan seperti itu. Dan juga organisasi kemasyarakatan lainnya bukan hanya P2TP2, tapi dalam bentuk lain. Silakan saja, siapapun boleh membentuk. Entah nanti di gereja mau membentuk sendiri, di desa mau membentuk sendiri, silakan saja. Terakhir Ibu, soal yang disebutkan ASN ini sebagai pelaku atau korban? ASN sebagai pelaku. Baik, terima kasih ya.